Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dimanapun dan kapanpun ya. Oke, di video kali ini merupakan lanjutan dari videoku yang pertama. Part pertama dari Jogja menuju ke Palembang. Nah, di video pertama, kalau misalnya kalian belum menonton dan tertarik untuk menonton, bisa ditonton terlebih dahulu, linknya ada di deskripsi. Ada beberapa informasi yang menarik dan cukup penting yang bisa menjadikan sebagai referensi untuk kalian. Nah, di video yang kedua ini perjalanan akan kita mulai dari rumah makan Lestari yang ada di Kebumen. Kalau nggak salah di Kecamatan Karanganyar, teman-teman. Gimana sih keseruan video kita kali ini? Yuk teman-teman, diikuti terus perjalananku hingga selesai. Baik teman-teman, perjalanan kita bersama dengan putra remaja dari Jogja menuju ke Palembang. Sekarang sudah tiba di rumah makan Lestari. Seperti biasa, rumah makan ini ternyata juga tempat bus putra remaja untuk istirahat teman-teman. Karena tidak hanya bus putra remaja aja, tapi juga kadang Sinar Jaya Via Selatan, lalu juga ada ini bus yang pernah saya naikin juga, yaitu Sugeng Rahayu, juga berhenti di sini teman-teman. Nah, untuk sepanjang perjalanan ini putra remaja ini sangat nyaman, Pol. Air suspensionnya juga mantep. Terus juga karena busnya bukan eksekutif tapi otomatis, karena transmisinya itu menggunakan otomatis, jadi pergantian giginya itu sangat nyaman teman-teman. Ini baru aja masuk ada Sugeng Rahayu. Oke, kita balik lagi ke putra remaja. Jadi memang untuk bus ini itu menggunakan SR3 Panoramic by Laksana teman-teman. Jadi sudut pandangnya itu bisa dibilang sangat luas. Jadi kita nggak bakal bosen untuk melihat pemandangan. Kita nggak bakal bosen ada di dalam bus, karena kita bisa noleh kiri kanan, ngeliat ke depan, dan kacanya itu gede banget. Mantep. Ini beruntung banget sih aku jadi nggak nyesel telat karena dapatnya armada yang ini teman-teman. Ini merupakan salah satu armada terbaru juga dari bus putra remaja. Nah, selain bus kita tadi di sini juga ada putra remaja Malang Jambi, lalu juga ada Kediri Jambi. Kalau bus saya itu emang rutenya Jogja Palembang teman-teman. Wah, beruntung banget sih aku sumpah. Ini ada topinya, ini ada topinya. Walaupun ini tipis ya topinya, tapi tetap jeng, panoramic is the best teman-teman. Untuk di jalur selatan. Seharusnya kita tuh berangkatnya jam 11 siang teman-teman. Pasti lebih seru lagi. Tapi kedapetannya malah malam ya, berangkatnya jam 9 tadi. Nah, seperti biasa juga teman-teman, kalau misalnya kalian ingin tahu, di sini tuh ada minimarket yang bisa digunakan untuk kalian memberi barang ya. Jadi dibanding kalian belinya jauh-jauh dan juga kebingungan, di sini ada minimarket yang bisa dipakai. Jadi aman, insya Allah aman. Dan aku juga udah pernah beli sih. Yuk sekarang kita makan aja teman-teman. Mantap. Oke deh teman-teman, sekarang ini saya udah ada di dalam rumah makan Lestari dan antriannya itu cukup panjang karena memang musim arus mudik, jadi ramenya itu nggak ketulungan teman-teman. Dan nanti kita akan prasmanan yang ada di depan kita tadi yang antri. Nah, untuk makanannya itu ada, kalau nggak salah ada rolade dan teman-temannya, nanti kita coba lihat aja. Dan yang pasti ada teh anget di sore hari ini. Kok di sore sih? Di pagi hari ini teh anget itu sangat dibutuhkan teman-teman. Oke,
kira-kira seperti ini untuk menu makanannya. Ada rolade, ada tempe, sayur tempe, sayur buncis, dan juga sambal. Tidak lupa juga saya mengambil teh anget. Ini perpaduan yang mantep banget, yang cocok banget di pagi hari ini. Ya pagi-pagi dari subuh menjelang dari malam menjelang subuh deh. Gitu sih teman-teman. Jadi yuk kita makan dulu sambil ngeliatin orang ngantri. Oke teman-teman, karena masih lama kita di sini, masih akan ya beberapa menit lagi. Jadi yuk kita review dulu untuk bus ini. Ini kalau dari depan interiornya bagus ya, masih baru banget teman-teman. Dan untuk kursinya atau dari inti interiornya, kursinya ini modelnya sangat bagus dan empuk karena masih baru juga. Untuk kursinya ini kalau nggak salah dari ini kayaknya Rimba Kencana deh. Kalau nggak salah sih Rimba Kencana. Kalau nggak Aldila, antara dua itu teman-teman. Dan untuk perpaduan warnanya yaitu adalah coklat dan coklat tua dan juga coklat terang. Jadi emang warnanya itu bagus. Aku pernah lihat warna kayak gini kalau nggak salah ada di Sumber Alam. Videonya bisa kalian lihat di bawah ya. Nah, selain itu juga kita dibagikan selimut, ada snack juga, serta ada gordennya di sebelah kiri. Itu bisa kalian gunakan, ada pemecah kacanya juga. Untuk kursinya ini menggunakan jahitan-jahitan asli, bukan jahitan palsu, dan entah ini kayak kulit sintetis sih teman-teman. Begitu. Bus ini juga untuk ruang tengahnya, untuk tempat lewatnya juga cukup luas, jadi tidak perlu kesempitan teman-teman. Dan ada leg restnya juga, jangan lupa. Baik teman-teman, untuk bus ini sendiri itu menggunakan bodi SR3 Legacy Panorama dengan sasis Mercedes-Benz OH 1626 tipe yang automatic transmission teman-teman. Mantep banget. Jadi emang dari dari penggunaan otomatiknya juga ternyata sangat berfungsi ya. Maksudku sangat berbeda dengan bus-bus yang manual. Aku baru pertama kali naik yang otomatis, jadi berasanya kayak norak gitu teman-teman. Karena biasanya nggak sehalus itu. Kece. Semoga banyak bus-bus lain yang menyerupai lah. Atau jangan deh, biar ini spesial. Baik teman-teman, ternyata bus kita mengalami trouble, yaitu bocor solar. Dan ini adalah awal mula dari drama di perjalanan kita kali ini. Baik teman-teman, dan akhirnya ternyata kita harus dipindahkan busnya dari Panoramic SR3 ini ke bus cadangan. Tadi krunya bilang katanya ada trouble di bagian tangki bahan bakar. Ternyata solarnya itu jatuh semua teman-teman, bocor solarnya. Dibandingkan nanti takutnya ada apa-apa di jalan, lebih baik kita ganti bus. Karena juga kan nggak mungkin ya kita jalan tanpa solar teman-teman. Agak disayangkan aja sih. Ini saya kecewa teman-teman, jujur aja. Karena udah senang-senang dapat Panoramic 3, ternyata busnya trouble. Ya kita belum tahu bus cadangannya apa, tapi sih seharusnya bus cadangannya bus-bus yang lebih lawas ya teman-teman ya. Karena kan bus-bus barunya pasti dipakai untuk ngelain di bulan Ramadan ini atau di Lebaran ini. Ya kita katanya masih menunggu bus kiriman, bus cadangan, bus kiriman dari Jogja ke Rumah Makan Lestari ini kurang lebih 3 jam 4 jaman teman-teman. Jadi mungkin jam 6 pagi baru kita diberangkatkan lagi. Sekarang jam menunjukkan pukul 3 gitu ya. Masih pukul 3, berarti 3 jam lagi itu jam 6. Ya nggak apa-apa lah. Masih ada alhamdulillahnya
bukan masih ada alhamdulillahnya, masih ada untungnya, yaitu kita trouble-nya di rumah makan teman-teman. Jadi kita bisa ke toilet sepuasnya, bisa ngapa-ngapain sepuasnya. Inilah namanya drama di mudik teman-teman. Mantep banget. Yaudahlah kita coba ke sana aja yuk. Oke teman-teman, karena ada trouble di bus kita, akhirnya kita harus pindah bus. Semua penumpang diturunkan dan dipindahkan ke bus cadangan. Tapi bus cadangannya belum datang, masih lama, kira-kira 3 jam lagi, karena baru dikirim dari Jogja teman-teman. Ya kita ngapainlah di sini ya, menghilangkan bosen. Walaupun trouble teman-teman, tapi saya tetap sangat mengapresiasi kru yang bertugas karena mau untuk memberikan solusi dengan mengirimkan bus cadangan teman-teman. Alhamdulillahnya masih ada bus cadangan, jadi kita seenggaknya ada kepastian. Ketimbang kalau misalnya kita ada trouble di tengah jalan, bus cadangan nggak ada, itu lebih parah. Tapi alhamdulillah ini kita masih ada bus cadangan teman-teman. Ya pokoknya kita nikmatin aja perjalanan dan drama-drama di mudik kali ini. Pengalaman tidak akan datang 2 kali. Kita memperbanyak lembaran-lembaran drama di sini teman-teman. Asik banget. Oh ya, untuk di rumah makan di jam 3 pagi ini cukup ramai teman-teman. Banyak dari bus-bus ini sebenarnya bus-bus pariwisata, tapi disewa oleh perusahaan sebagai bus mudik. Jadi ini dari PT apa gitu ya. Jadi ada bus 5, bus 4, bus 3. Jadi mereka semua itu bus rombongan mudik dari perusahaan. Nah, di ujung itu ada Putra Remaja juga teman-teman. Single glass juga. Tapi ini bodinya lawas ya. Ini dengan livery lawas juga, livery penguin. Diberangkatkan dari rumah makan Lestari teman-teman. Selamat jalan, semoga tidak ada trouble di jalan. Padahal bus kita tergolong baru ya, tahun 2023 loh teman-teman. Padahal baru tahun ini loh. Nih. Bus ini tuh baru teman-teman. 2023 bulan Maret. Tapi udah ada trouble, tangkinya bocor ya. Ya namanya juga musibah, tidak ada yang tahu. Tidak apa-apa lah. Tuh, itu solar semua teman-teman. Baik teman-teman, sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 5 pagi dan bus penggantinya juga belum datang. Sedangkan tadi bus kita sempat diperbaiki oleh teknisi. Namun tadi diperbaiki oleh teknisi dari Hino yang ada di posko mudik. Sedangkan bus kita kan Mercedes-Benz. Jadi kemungkinan tadi kalau kata teknisinya baut tap bensin atau tap solarnya itu kendor teman-teman. Tapi nanti kita masih nunggu konfirmasi dari teknisi yang baru, bukan baru sih, dari jam 3 atau setengah 3 tadi berangkat dari Jogja teman-teman. Biar lebih pasti aja kan, dibanding trouble-nya di jalan, lebih baik diselesaikan di sini dulu. Atau kalau memangnya harus pindah bus ya nggak apa-apa lah, begitu teman-teman. Tadi udah dicoba diperbaiki, lalu diisi solar dan dihidupkan lagi, belum mau. Kayaknya sih minta dipompa ya untuk solarnya. Atau seharusnya bus secanggih ini apakah perlu dipompa solar? Aku juga kurang paham sih teman-teman. Yang pasti masih menunggu informasi selanjutnya. Banyak penumpang juga yang turun, ya ngopi-ngopi, ke kamar mandi, makan-makan gitu ya. Atau kalau misalnya emang jamnya istirahat ya istirahat begitu. Ada yang rebahan juga, ada yang duduk-duduk aja, ada yang lagi ngobrol-ngobrol.
Ya ini mengeratkan lah antar penumpang. Mari kita tunggu teman-teman. Sekarang jam 5 pagi. Oke teman-teman, sekarang ini waktu sudah menunjukkan pukul 6 dan bus saya juga belum diberangkatkan dari rumah makan Lestari yang ada di Karanganyar, Kebumen teman-teman. Jadi masih menunggu lagi karena masih ada rembukan dan rencananya kita akan tetap menggunakan bus yang tadi malam, yaitu SR3 Panoramik, tapi akan dites terlebih dahulu karena tadi untuk teknisinya juga sudah datang teman-teman. Ya, semoga nanti perjalanannya bisa dapat dilanjutkan sesegera mungkin ya. Begitu teman-teman. Nah, ini baru masuk teman-teman, bus Sugeng Rahayu dari Surabaya menuju ke Bandung. Dan kayaknya ini nyampe Bandung nanti sore deh. Kayaknya jam 4-an sih. Seingatku sih jam 4-an. Kalau misalnya masuknya jam segini ya. Bahkan bisa lebih cepet sih, Sugeng Rahayu. Lucu ya peleknya ya. Kipas. Nah, ini untuk kondisi di pagi hari jam 6 pagi di Rumah Makan Lestari teman-teman. Ini ada bus pariwisata tapi dijadikan bus mudik ya. Biasanya yang nyewa itu perusahaan akap yang kekurangan, yang memerlukan armada tambahan, atau perusahaan yang ingin mudik bersama. Selain itu juga di sini ada bus pengganti Putra Remaja dengan bodi Turista Bayi Laksana, lalu juga ada bus saya yang sedang trouble, dan di ujung sana ada bus Sugeng Rahayu dari Surabaya menuju ke Bandung. Oh ya, bagi teman-teman yang mau mudik berangkat atau balik dengan Sugeng Rahayu, itu tiketnya 310 kalau nggak salah. Naik beberapa ribu aja karena tiket aslinya itu 270 teman-teman kalau nggak salah. Enggak, salah. Tiketnya 210 dari 170. Nah, murah banget kan? Cuman 210.000. Kok bisa-bisanya aku nyebut 300?
Ya pokoknya 210.000 udah sampai ke terminal Cicaheum, Bandung teman-teman. Oke teman-teman, berarti ini kita di Rumah Makan Lestari itu sudah hampir dari jam 2 ya. 3, 4, 5, 6, 4 jam. Dan kalau misalnya dihitung dari keterlambatan yang kemarin, berarti kita sudah terlambat 14 jam dari jadwal seharusnya, yaitu diberangkatkan pukul 11 dari Jogja. Karena berangkatnya pukul 9 dan ternyata ada trouble lagi, makin molor teman-teman. Dan aku nggak tahu apakah nanti kita bakal lebaran di bus atau udah sampai di Palembang. Ya semoga udah sampai ya, tapi kayaknya sih ini bakal lebaran di bus. Ya mari kita lihat aja perjalanan kita selanjutnya ya. Sip. Oke teman-teman, ini udah memasuki jam 6 pagi dan akhirnya saya bisa melihat ada secercah harapan dari kru karena kembali membawa solar. Ya semoga segera teratasi dan kita bisa langsung diberangkatkan dari Rumah Makan Lestari yang ada di Karanganyar ini. Kru masih berusaha untuk mengatasi permasalahan yang ada dan rencananya kita akan tetap menggunakan bus yang tadi malam kita gunakan teman-teman, karena agak kurang memungkinkan untuk pergi ke Palembang dengan menggunakan bus penggantinya, karena bus penggantinya itu pariwisata dan minibus teman-teman, tidak sebesar bus yang kita gunakan saat ini. Begitu teman-teman. Baik teman-teman, setelah kurang lebih 5 jam hingga 6 jam bus ini mogok, akhirnya bisa untuk dihidupkan. Alhamdulillah. Selanjutnya mungkin kita akan dilangsir ya, karena tadi ada info kalau misalnya tangkinya itu robek teman-teman. Entah tadi udah diperbaiki atau belum, nanti coba kita lihat aja ya. Sekarang jam menunjukkan pukul 7.45, berarti 8 kurang seperempat, dan masih ada di Kebumen. Telat banget sih ini, bukan telat banget, tapi sangat-sangat telat banget. Tapi nggak apa-apa lah, ini cerita di balik mudik tahun 2023.
Tapi solar tok. Super kuning kene kok. Wah. Terus. Jauh. Enggak. Jauh. 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 Gede. Iya. Baik-baiklah hubungannya. Tuh. Sabuan. Gelem wis. Kompresi Solaris tadi. Aku sudah banget. Boleh? Kira aja pokok di Padang kita. Ya cu, itu adiknya Bos Yai. Itu Apa itu? punya adiknya Bos Yai. Oh. Sama-sama kayak remaja ya. Remaja doang. Nah ini pakai putra.
Dalam. Baik, sekian dulu teman-teman untuk video di part kedua perjalananku dari Jogja menuju ke Palembang di musim arus mudik kali ini. Dan jangan lupa untuk ditunggu video part ketiganya akan segera tayang. Dan terima kasih banyak banget untuk teman-teman yang udah menonton video dari part pertama hingga kedua ini, bahkan hingga part-part selanjutnya. Stay tune terus dan terima kasih banyak banget teman-teman. Salam sehat dan semoga kalian bisa memiliki kuota yang banyak ya untuk menonton videoku. Dadah.